membicarakan siapa atau membicarakan apa kan belum tahu. Jadi itu Sebelum kesan kuliah, pertama. Udah kuliah tapi belum menjurus, belum menjurus gitu. Kursi SMP kayak ikut kerja tugas kelompok, ada kerjakan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita pagi ini di tempat yang berbeda, nggak di studio karena masih renovasi, jadi masih berisik banget di sana. Kita geser ke Kipkop. Ini di lantai 2 Kipkop. Kalian tadi pesan minumnya. Nah, kedatangan tamu yang kali ini cukup lebih spesial dari yang sebelum-sebelumnya. Kita langsung saja Mbak Diana dan Mas Adi Supriyanto. Dia berdua adalah guru ya Mbak ya, berarti ya? Guru ya? Jadi guru di sekolah luar biasa di Bangunsari ya? Sumberharjo. Mas Adi ini asal dari Worawari Kebenagung. Terus Mbak Diana dari Gresik. Aslinya Gresik tapi tinggal di mana Pak? Utang Sewu. Pacitan. Utang Sewu, kebetulan tetangganya Mas Alip, jadi deket lah, pernah ketemu juga. Nah, dan sebelumnya juga mungkin yang pernah lihat siarannya KPU atau Polres, biasa harus sudah pernah lihat ya Mbak Diana, walaupun kecil ya di bawah ya. Walaupun kecil di bawah, tapi kan mencolok ya, biru dan hitam. Sebagai istilah Mbak itu, penerjemah. Apa mungkin ada istilah khusus? Kalau JBI. Juru Bahasa Isyarat. Oke, Juru Bahasa Isyarat. Jadi kalau misalnya ada siaran langsung segala macam di TV kan ada sebelah, kadang ada di kiri bawah dan kanan bawah untuk menerjemah bahasa isyarat gitu. Nah, kita mau tanya-tanya langsung aja. Pertama ke Mbak Diana dulu aja kali ya, nanti baru ke Mas Adi. Mbak Diana nih, kan apa ya, kan penasaran, kenapa kok dulu tertarik nih? Dari ketertarikan dulu kan, orang kalau nggak tertarik kan susah juga ya, untuk betul. Ngobrol sama teman-teman yang berkebutuhan khusus nih. Itu apa yang membuat kemudian Mbak Diana ini tertarik? Pertama dulu waktu kuliah itu kenapa saya memilih pendidikan luar biasa, karena sudah ada cerita-cerita dari saudara, keluarga gitu tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini kan berbagai macam, banyak banget. Ada yang Down syndrome, ada yang tunanetra yang hambatan melihat itu, ada yang tuli, hambatan dengar, ada yang tunagrahita atau intelektual rendah dan banyak macamnya. Nah, di situ kan waktu pertama kali observasi itu di SLB di Sidoarjo, salah satu SLB di Sidoarjo. Loh, kok anaknya ini lucu-lucu gitu, karena kan memang berbeda dari yang normal ya. Jadi lucu-lucu. Terus pertama lihat itu ada anak-anak tuli yang memang komunikasinya itu pakai isyarat. Karena saya tidak paham, masih belum paham, jadi saya tuh tertarik mereka ini bicara apa. Oke, gitu. Kepo lah ya. Bicara bahasa apa? Sandi, kan dihapusi ya. Bahasa isyarat, betul. Terus, apa ya? Membicarakan apa, orang, gitu. membicarakan siapa atau membicarakan apa kan belum tahu. Jadi itu sebelum kuliah berarti. Udah kuliah, tapi belum menjurus. Belum menjurus gitu. Awal mulanya. Terus akhirnya ambil penjurusan di? Akhirnya ambil penjurusan yang faknya itu tuli atau hambatan dengar. Oke, tapi yang lain dipelajari cuma nggak khusus, nggak seintens yang tuli gitu ya. Oke. Nah, ini kalau Mas Adi nih, bantu Mbak ya nanti. Mas Adi, dulu kan berarti sekolah dari kecil di SLB berarti ya? Sekolah dari kecil. Sebelum SLB. Pertama TK, dia Worawari, nanti pindah sekolah SLB tahun 2003, dia sampai SMA, lanjut masih kerja tapi sebelum kuliah
tahun 2015 kerja 2016 masuk kuliah tahun 2017 di tempat Astaka Ponorogo jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia sampai udah 4 tahun kalau udah baru lulus daftar SLB Pacita. Tapi sebelum saya ada dulu masih bekal di tempat SLB atau 2 tempat SMK umum. Kalau biasanya anak-anak dengar belum tahu, anak-anak guru datang sini, terus aku jadi SLB. Oh, berarti dulu sekolah di SLB, terus akhirnya balik lagi ke SLB gitu ya? Mengabdi gitu ya? Oke, berarti dulu gurunya jadi gurunya, ya, sekarang jadi teman kerja ya? Oke. Oke, tapi berarti belum sempat waktu sekolah kan nggak ketemu sama Diana ya? Nggak ketemu. Oke. Oh, ini menarik juga sih sebenarnya. Jadi akhirnya, tapi selain Mas Adi ada juga yang seperti itu juga, yang dulu sekolah di SLB akhirnya balik lagi ke SLB. Iya, tapi nggak jadi guru. Oh, nggak jadi guru. Nggak jadi guru. Jadi tenaga pembantu ada gitu tenaga. ya? Iya, betul. Oke. Jadi ya mengambil anak-anak untuk dikasih dikerjakan lagi di sekolah gitu loh maksudnya. Ya, gitu lah. Membantu ya. Membantu. Teman-teman juga butuh aktualisasi diri lah ya. Oke. Dulu waktu SMA pelajaran favoritnya apa? Waktu SMA? Kayak aku dulu SMA. Yang pelajaran yang disukai apa? Pelajaran apa? Belajar SMA. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia malah. Makanya kuliahnya ambil bahasa Indonesia ya? Iya. Tapi sekarang guru kelas 6 SD. Sekarang jadi guru kelas 6 SD. Di SLB. Iya, SLB. Nah, ini waktu kuliah tuh hambatannya apa? Menarik juga Mas waktu kuliah. Ya, masih kuliah. Kan sama dosen kan? Dosen pakai orang. Tapi aku nggak paham. Aku coba pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Ada teman udah tulis, aku ikut tulis jumping. Tapi kok nulis bisa? Ya? Bisa, nulis bisa. Nulis lancar ya? Jumping. Terus kayak ikut kerja tugas kelompok, ada kerjakan bareng. Kayak ada kegiatan beda-beda masing-masing. Itu ada biasanya juga ikut UKM berbeda. Ada yang kerja sama. Berarti teman-teman sebenarnya nggak Iya. Mendukung lah ya berarti ya teman-teman. Tapi ada yang teman-teman udah tahu aku tulis. Jadi membantu. Iya. Bantu ya, jadi bantu. Kayak biasanya bantu, kayak juga menolong, kerjasama. Oh, oke. Keren. Tapi udah wisuda berarti ya? Udah lulus dan sudah. Sip. Nah, ini balik lagi ke Mbak Diana nih. Kalau Mas Adi kan mungkin ya karena pengen mengabdikan diri lagi ya. Nah, Mbak Diana kan kita bicara dari sisi kemampuan kan normal semuanya. Kemudian yang membuat Mbak Diana bertahan nih, kan masih muda nih. Ini kan mungkin pertanyaannya klise ya. Kamu masih muda, Mbak, cari yang lain gitu kan kadang. Nah, kemudian apa yang kemudian Mbak Diana Bismillah lah, aku masih mantep di sini gitu, dia jadi guru SLB gitu kan, terus jadi ya tadi juru bahasa isyarat tadi itu. Semenyenangkan apa sih di mata Mbak Diana ini? Sejauh ini saya merasakan kalau ngajar anak-anak SLB itu asik malahan. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai dunia yang berbeda dengan anak-anak yang normal, yang reguler. Nah, kita itu, kalau saya pribadi itu tertantang. Tertantang gimana caranya anak ini besok kalau udah besar itu bisa sukses lah. Semaksimal mungkin. Jadi kan suksesnya tiap anak kan beda-beda. Iya, ada yang mungkin bisa jadi guru kayak gini, terus suksesnya lagi itu mungkin ada beberapa keterampilan, ada menjahit,
ada musik gitu juga kan berbeda-beda. Terus mungkin yang untuk tunagrahita atau Down syndrome itu atau yang Down syndrome itu kan bisa mandiri. Nah, untuk tujuannya itu kan mereka harus bisa mandiri kalau udah besar nanti gitu. Jadi tertantang aja sih gitu. Wow, ini suka tantangan. Tantangan ini nggak main-main nih. Tantangan ini. Apalagi sekarang ngajar kelas 1 ya? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD yang nanti memang ya ini gimana? Pondasi ya. Dasar. Iya, pondasi. Bahasa kasarnya lah. Ini kasar, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ya bahasa yang benar-benar dari awal ya, Mas kan memperkenalkan bahasa isyarat itu seperti apa. Iya. Kalau Betul. sama-sama orang anak normal kan ini loh bahasa isyarat A tuh gini, itu kan enak ya. Ini kan kelas kan tuli 3 orang. 3 orang. Terus 3 yang anak. 3 anak, terus yang 2 beda kelas tapi beda ya. kelas, tapi satu tingkat gitu ya. Satu tingkat. Itu duanya autis ada dengan C. kontra. Jadi satu yang Ada yang hyper, satunya yang hipo. Jadi buat yang belum tahu, yang hipo itu ya kebalikannya hiper lah. Iya, kebalikannya. Lembut gitu kan ya. Betul. Hyper kan bodo amat, kuabeh ditewabrak ini. Terus bodo amat gitu ya. Oke. Dan mungkin bisa dikasih contoh, Mbak. Bukan seliar ya, apa ya? Semenantang apa nih mengajar anak kelas 1 SD? Oke. Contohnya nih. Contohnya, nah ini kan saat kelas 1 SD itu kan bahasanya masih nol banget, bahasa masih isyarat gitu belum ya. ada wawasan tentang bahasa isyarat gitu. Jadi mereka itu belum ngerti sama sekali untuk abjad A, B, C sampai Z. Dan tulisannya pun mereka juga masih belajar. Itu ya tantangan saya juga loh. Tantangan saya juga gimana caranya mengajar anak-anak yang belum paham bisa menjadi paham. Jadi kemarin itu awal saya berikan A sampai D dulu. A sampai D. A, B, C, D. Biar ingat, biar daya ingatnya itu masih meresap dulu ya? Masih terulang terus. Mau saya potong. Nah kan mereka kan tuli ya. Iya. Ngomongnya gimana? Itu gimana? Berarti apa Pakai namanya? bibir, pakai oral. Berarti kalau A itu gini. Tapi kalau mereka nggak mau, ada yang nggak mau apa namanya ngikutin. Jadi dia itu disuruh saya suruh pegang ini. Ini kan getar toh. Kalau A. Nah, itu kan ada getaran suara. A gitu sambil melihat ini. A coba ulangi A dia ikut. Gitu. Berarti A sampai Z kan dia ngerti dong bedanya ini getarannya. Iya, harusnya gitu. Nah, aku kode A, B, C, D. Katanya kode. Kalau mungkin besok ya, kan untuk membedakan ada yang B dan P, itu kan sama. Nah, mungkin besok ini saya kasih lilin. Kalau B itu apinya harus mati. B, kan ada udara B gitu kan. Kalau P udaranya apinya nggak mati gitu. Jadi membedakannya kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, tapi ya bisa masalah pun A, B, C, D. A, B, C, D. Tapi kan sama lihat bibir. Tapi kan misalnya mungkin ada yang kayak pendengarannya menurun, biasanya kan ada indera lain yang menguat kan. Mungkin ya perasaannya mungkin perasa, lebih taktil perasa. Lebih apa ya? Lebih berasa, lebih kuat kemampuannya. Betul. Kayak misalnya tuna netra kan mungkin penciuman, pendengarannya menguat gitu kan. Betul. Oke, berarti awalnya A sampai D. Sekarang A sampai D dulu. Mas Adi dulu juga gitu, A sampai D. Kayak dulu sebelum masuk SD, biasanya belajar A, I, sampai belajar biasa, tapi adanya penting. Tapi kan Mas Adi dulu kan di sekolah negeri kan? Sekolah ini di Sumber Harjo itu YKK itu. Tapi kan dulu katanya sempat sekolah di reguler dulu baru ke ini. Enggak. Berarti SD kelas 1 langsung masuk? SD 1, kelas 1. Kelas 1 langsung di SLB berarti ya? SLB Pacita. SLB Pacita. Oke. Terus biasanya guru coba berbudi suruh belajar pakai orang, tapi enggak pakai bahasa isyarat. Orang terus coba bicara, ada guru bahasa isyarat, guru coba balik, terus
ada yang belajar bahasa isyarat sampai belajar SMP SMA. Aku kalau SMA ada yang aku ikut teman-teman bahasa isyarat aku ikut komunitas atau organisasi lain, pernah di organisasi Wonogiri, Jamajo, pakai bahasa isyarat Pisindo, tapi sebelum ya, tapi aku masih pakai sipi. Oh, karena satu beda tangan, Beda, Ustaz. dua Pisindo, tapi pakai dua tangan. Itu. Oke, berarti upgrade terus lah ya. Iya, untuk harus ini. di-upgrade terus. Oke, jadi kan berarti A sampai D terus nanti meningkat. Meningkat. Tapi emang si guru SLB itu Harus. wah guru paling sabar ya. Sampai setelah guru PAUD yo setingkat lah. Ya mungkin malah Sama lebih ya. ya. Guru SLB terus guru PAUD itu wah luar biasa disabarin. Dan Mbak Diana ini malah tertantang ini. Tertantang, Aneh ya. ini sebenarnya. Oke, terus tapi di keluarga apa ada riwayat keluarga yang apa namanya berkebutuhan khusus juga? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Ya? ada. Nah ini lebih Nggak aneh ada. lagi ini. Biasanya kan Nggak karena ada. mungkin ada adiknya atau Ya, keluarganya. ada berkebutuhan khusus itu ya. Ini Akhirnya nggak oke ada. lah biar ngebantu aku akhirnya sekolah di PLB gitu. Ini nggak ada. Nggak ada. Luar biasa. Keluarganya Ya, semoga sehat. sukses Mbak. Amin. Amin amin. Nah, Amin, amin. dan berarti kan kelas 1 dan kalau tadi kan Mbak Diana kan ngomongnya lebih tertantang lah. Berarti sebelumnya ngajar kelas berapa sebelum kelas 1 ini? Sebelum kelas 1 kemarin ngajar SMA. SMA. Nah, kalau Lebih SMA kan lebih mudah ya. mudah. Mereka soalnya sudah paham. Jadi tinggal memoles aja sih sesuai dengan kurikulum. Apa namanya, cara basicnya kan udah ada guru lain yang ngajarin. Dulu kan sudah ada yang ngajar. Lah sekarang kelas 1 Kelas saya satu. yang ngajar. Kayak emang anu Mbak, Jadi- di training sama guru-guru senior di Training sana. ya. Diana kan lagi muda ini ya. Kelas 2 ya. Uji coba. Uji coba. Uji coba. Oke. Mas Adi, paling ingat sama, bukan paling ingat ya. Dulu masih ingat nggak guru-guru waktu SD? Apa masih di sini juga gurunya SD waktu? Guru-guru SD. Ingat Kayak biasanya Guru siapa? cuma siapa? bayi Guru SD dulu. biarin, biarin, Bu? biarin. Bu Bu Erlin. Erlin. Masih ngajar juga di sini? Iya. Nah, masih ngajar, masih ngajar. Oke. Terus Bu siapa lagi? tapi sebelum iya ada anak-anak yang punya kemampuan masing-masing, bisa nggak bisa, tapi sampai sekarang udah bisa-bisa. Oh dulu digabung. Iya. Dulu Sekarang digabung. bisa Iya. bisa. Sekarang Oh. udah dipisah-pisah. Oke, sesuai dengan ini ya, apa namanya, kebutuhannya. Kebutuhannya. Oke. Oke. Wah, menarik ini. Jadi Mbak Diana kan tadi juga SMA. Waktu SMA itu kira-kira ngobrol udah cepet lah ya, karena misalnya isyarat pun juga. Iya, sudah nyambung lah. Sudah nyambung gitu ya. Sudah Paling connect sama moodnya mereka. aja kali ya yang apa tantangannya kalau ngajar SMA. Kan Kalau udah ngajar maksudnya SMA kan udah mereka bubar ya. udah remaja, udah Heeh. ya udah paham lah. Mungkin tantangannya kalau dikasih tugas. Heeh. Itu kalau dikasih tugas kalau terlalu banyak Bu, banyak gitu. Banyak Bu tugasnya, pusing gitu. Gimana ngomongin deh, misal banyak terus pusing gitu gimana sih? Oh, ngomongnya mereka. Kamu Bu, betul ya. tugas banyak, pusing di rumah bantu ibu gitu ya, di rumah Tapi bantu di ibu. ini ya, kan basisnya tuh banyak ya Mbak ya? Banyak. Banyak ya kan, karena ada CP tadi ya? Sibi, CP, terus ada Bisindo, Bisindo. Nah, tapi pada dasarnya itu manusia kan, ya udah ngerti ya, makanya bahasa tubuh mungkin kan bahasa ya? alamiah ya, Alamiahnya itu memang ada ya? Iya, memang ada. Bahasa ibu biasanya kalau Misalkan bahasa makan alamiah kan ada. orang Makan di seluruh semua, dunia kan tahu, oh gini makan, iya. gini makan, Minum, mandi, sholat. ini Melayu. Oh, iya. Oke, sebenarnya bisa ya, tapi Bisa. mungkin kan kayak yang Mungkin lebih spesifik kan. kata kerja Kan mungkin. bingung ya, Nek. Misalnya apa sih angel, apa jenenge berpikir kan, oh gampang nek berpikir ya, apa ya? Berpikir Nah, begini nek masak kan gini. Masak, Iya, Oke. Apa yang sing angel ya kira-kira ya? Nek motor enak gini kan, Motor. motor mobil gini. Apa sih ngangel ya? Sebenarnya bisa ya untuk secara yang umum ya. Mungkin kayak kalau udah kalimat gitu kali ya yang Mungkin. yang susah ya.
Terus ya berarti kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas Adi sekarang ngajar di kelas 6. Kelas 6. Ngajar kelas 6 di belajar pelajaran. Wah, guru kelas. Oh, guru kelas. Guru Berarti kelas. semuanya berarti Semua dong? guru kelas. Iya. Kalau yang Oke. mapel itu cuman olahraga, agama sama bahasa Indonesia untuk SMP dan SMA. Oke, tapi untuk SD berarti guru kelas. Ini sama guru kelas. Guru kelas. Wow. Guru Luar kelas biasa ya. SD semua guru kelas. Oke. Yang pegang SD. Jadi Mas Adi guru kelas 6, Mbak Diana guru kelas Guru kelas 1. Kelas 1 ya. Oke. Iya. Enggak apa-apa lah ya. Emang ini kalau resikonya kita syuting di outdoor tuh kayak Oh, gitu. iya. Ya, gitu. Nah, terus apa namanya? Teman-teman guru banyak Mbak di SMP sekarang. Banyak sekarang. Sekitar berapa? Sekitar 25 guru total. Mbak Diana paling muda kah apa? Enggak. Ada yang sepantaran ada. Oke. Ya, juga ya, Wan. Aku salut aja sih sama teman-teman. Salut banget sih, nggak cuma salut aja sama teman-teman yang akhirnya bisa mengabdikan diri di apa namanya di Dunia guru, tapi yang dunia pendidikannya untuk teman-teman berkebutuhan khusus gitu loh. Tapi pernah kasus kayak pembulian dan lain-lain gitu gimana Mbak? Dari guru-guru dan teman-teman SLB itu sekarang seperti apa sih? Apa masih banyak pembulian ke teman-teman berkebutuhan khusus? Mungkin kalau di sekolah kita menerapkan supaya kita sama, kita saudara gitu ya. Kalau mungkin di lingkungan masyarakat mungkin masih ada pembulian. Contohnya mungkin diasingkan, terus nggak boleh berteman sama dia karena dia nggak bisa apa gitu mungkin. Ya ada beberapa laporan lah dari orang tua gitu. Kalau di lingkungan masyarakat itu masih ada yang membuli mereka gitu. Tapi ya kita menanamkan rasa kepada orang tua, kesadaran orang tua kalau anak-anak itu sebaiknya dibaurkanlah sama teman-teman yang lain. Tidak apa-apa, karena kan kita juga sama. Anak-anak itu juga sama dengan teman-temannya yang lain. Pada akhirnya ya mungkin teman-temannya juga ngerti kali ya. Kayak tadi kan pas kuliah aja buktinya sampai lulus aman-aman aja, maksudnya nggak yang sampai depresi gitu kan, nggak sampai stres. Wah teman-temanku tidak mendukungku gitu kan, malah sampai dibantu kan tadi. Betul. Dan kuliahnya pun di kuliah umum kan, reguler kan, bukan Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia ya. Oke. Untuk bahasa Indonesia, kimia, wah bingung nih. Oke. Nah, terus kan sekarang profesi Mbak Diana kan selain jadi guru juga di penerjemah ya. Bisa dibilang penerjemah apa tadi bahasa isyarat? Enggak. Ya mungkin bukan pekerjaan. Iya, tapi kan kalau ada panggilan kan tetap itu kan bisa apa ya? Ya menarik juga. Tantangannya itu seperti apa Mbak? Kalau untuk penerjemah tantangannya sendiri tuh kita harus mengupgrade bahasa isyarat kita, Pak. Oh iya gitu ya? Iya, karena kan Biar lebih ini ya, cepat. biar lebih cepat. Kalau untuk menerjemahkan harus mensinkronisasikan ucapan pembicara dengan penerjemah gitu. Jadi gimana nih caranya nih biar sesuai, intinya itu sesuai dan maknanya itu tersampaikan. Makanya kan penerjemah kan biasanya nunggu satu kalimat nih. Apa maksudnya gitu kan, terus dikembangkan cepet gitu ya. Pas awal kayak gitu gimana ditunjuk? Apalagi waktu itu kan KPU ya langsung eventnya tuh Pertama kali itu langsung bukan event sing kecil-kecil ya. atau apa yang Event. kecil gitu kan. Itu kan langsung event gede. Bahkan banyak mata yang melihat. Itu waktu itu pertama kali Langsung terjun gitu, kan? langsung jadi penerjemah itu pertama kali pas debat kemarin itu Berapa? 2020 itu. Jadi saya tuh belajarnya itu dulu kan nggak tahu Harus siaran pakai- KPU tuh gimana gitu. Terus saya lihat di YouTube karena ada di kota atau kabupaten lain itu kan ada penerjemah kecil itu di pojok. Saya lihat, oh dia pakai CB, oh dia pakai Bisindo, oh ada yang campur gitu. Jadi dulu waktu pertama kan belum belajar banget tentang Bisindo. Jadi dulu itu pakainya CB. Lah kalau CB kan ada kamusnya kan tebel segini. Nah itu
ini temanya apa nih dulu, kan tanya dulu temanya apa gitu, terus coba belajar ke apa kata-katanya ini apa saja ya kira-kira muncul, belajar gitu. Lah ternyata memang ada beberapa kata yang muncul pas waktu yang ada di siaran itu muncul. Gitu, jadi nggak kaget banget gitu, tapi ya Jadi persiapannya kan tapi ya demam panggung dulu awal demam panggung. Nah, ya demam panggung lah, orang baru pertama kali terus baru lulus juga kan. Aturan yang senior dulu ini malah yang junior yang disuruh kayak gini. Eventnya langsung cukup sensitif lagi kan, pemilu nih misalnya interpretasinya kurang tepat kan diprotes banyak orang kan. Oke, tapi nggak ada yang ini komplain sampai yang banget gitu ya. Oke. Sejauh ini nggak ada. Saya juga belum tahu. Tapi malah mereka kalau teman-teman kalau yang alumni SLB itu malah gini mengapresiasi gini loh, pernah dulu ketemu saya itu bilang alhamdulillah kok ada penerjemah gitu. Sedikit tahu ngerti lah ya. Sedikit tahu ngerti lah mungkin ya, kalau penerjemah terputus-putus gitu kan mereka masih bisa nangkep. Paling nanya ke keluarganya lah, kayak yang ini maksudnya apa, dengan kan pasti lebih tahu. Nggak full penerjemah kan ada highlightnya atau biasanya ada tulisannya gitu, mereka juga bisa paham. Tapi di SLB ini kan ada tuli ya, ya sih. Kalau bahasa isyarat untuk tunanetra gimana Pak? Dia. Oh kalau tunanetra? Oh tapi kan bisa dengar ya, maksudnya yang udah tunanetra terus tuli gimana? Ada sendiri ya? Ada sendiri. Pakai ini braille. Pakai braille, huruf braille itu yang ditusuk-tusuk itu loh. Kalau ngomong di pakai tangannya. Pakai tangan, pakai braille. Menantang lagi ya. Iya itu. Boleh buta gitu, tambah bisu. Kan kalau misalnya tuli dari leher bisa bisu juga ya? Kalau yang full? Iya, ya mungkin ya harus stimulasi lah dari keluarga itu sendiri. Biar nggak ke bisu ya. Oke. Tapi ini ya, berarti selain tugasnya kan berarti guru SLB itu kan selain mendidik atau membimbing teman-teman tuli kan berarti kan juga menguatkan orang tua berarti ya? Menguatkan orang tua. Nah ini gimana ini? Ya. Tips dari Mbak Diana ketika menguatkan orang tua, kadang kan yes, anaknya kan sebenarnya mau nggak mau kan menerima kan, tapi kadang orang tuanya akhirnya yang nggak menerima, terus akhirnya mungkin ya nauzubillah di kota lain kan ada yang sampai menyiksa gitu kan, anaknya nggak berguna lah apa gimana gitu. Kono-kono lah urip dhewe gitu. Nah itu seperti apa Mbak? Ya, kalau di sekolah itu kita sering mengadakan sosialisasi untuk orang tua. PMG lah, pertemuan orang tua. Iya, pertemuan orang tua lah ya, sosialisasi. Kalau anak-anak itu anak-anak spesial, anak-anak istimewa, dan orang tua yang memiliki anak-anak istimewa itu orang tua pilihan. Kan orang tua yang punya anak-anak istimewa itu ini tuh sebuah kunci lah untuk menuju surga gitu kan, kayak ada perantara gitu kan. Karena kalau punya anak yang istimewa itu kan kesabarannya dilatih. Terus bagaimana cara menerima anak-anak seperti itu. Belum lagi kalau di lingkungan masyarakat juga ada omongan-omongan, ada sindiran dan sebagainya, itu kan harus kuat mentalnya juga. Jadi ya kita kalau guru-guru menanamkan bagaimana caranya agar orang tua itu bisa menerima anak, lapang dada, ya menerima anak sepenuhnya lah. Oke, kemudian dikuatkan terus. Dikuatkan terus. Pada aplikasinya kan beda-beda kan orang tua kan. Terus usaha orang tua juga semaksimal mungkin lah kalau mendidik anak itu bagaimana. Betul. Kalau sebelum iya, tapi orang tua masih kecil. Tapi aku masih kecil. Iya, kamu masih kecil. Tapi Dukung ya. bisa ngobrol tapi pakai bahasa orang pikir. Biasanya kalau udah masih sakit, bingung, khawatir, panik. Coba tanya dokter, nggak bisa. Tapi ini suara udah naik turun naik, tapi suara masih sakit turun terus apa
cari pisang, ya saya pisang mentah. Kalau pisang mentah dipanas, kalau dimasukkan, tapi nggak bisa. Kalau tapi ibu bapak, ya bapak tetap bisa bersyukur. Bersyukur. Kalau punya anak tuh tetap bersyukur, harus sabar, harus kuat itu. Terus sampai udah gua tuh masih kuliah, tapi ada yang dosen dari Aceh, tapi cek terapan aja, tapi mau terapi tuh tak coba mau terapi, tapi juga nggak bisa kayak seperti itu. Oke. Berapa bersaudara, Pak? Mas Adi berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Saudara. Dua. Oh, dua. Tapi yang tuli, Tapi Mas. aku nomor 2, Oke. yang nomor 1 kakak, Itu kakak normal ya? Jama. Tuli. Oh, tuli juga? Iya. Tuli dari lahir juga sama? Sampai kakakku biasanya bisa oral Jama, Bisa, tapi bisa lihat. nggak baca syarat. Karena mungkin Biasanya suka bicara cuma maka tidur, telan-telan nonton volley, kemana-mana aja. Kalau biasanya nggak ngobrol sama teman-teman tuli. Aku bilang, ayo ngajak ngobrol sama teman-teman. Nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tuh. luar biasa, Man. Nanti aku pengen ada segmen lain sih, maksudnya aku pengen juga main mungkin ke SLB atau ya ketemu di lapangan lah ya. Karena kan kalau di podcast kan terbatas ya. Aku pengen ke sana lihat langsung gimana sih kesabaran guru-guru PAUD nih, guru-guru apa SLB. Kalau PAUD sudah sering aku lihat di rumah ada PAUD. Oke. Dan terima kasih waktunya Mbak Diana dan Mas Adi. Semoga sukses terus nih di Mbak Diana juga nanti di karirnya ke depannya. Amin. Terus Mas Adi juga di karirnya sebagai guru, dan mungkin ya kita nggak tahu ya, misal cerita ini jadi apa kan kita nggak tahu. Betul banget. Dan apa ya, mungkin harapannya terakhir nih, harapannya Mbak Diana nih, singkat aja nih kepada teman-teman berkebutuhan khusus dan orang tua lah mungkin, dan lingkungan secara umum. Ya, harapannya semoga semua orang masyarakat, semoga kita menerapkan inklusi ya, inklusi, karena kita dan teman-teman yang berkebutuhan itu sama. Jadi kita saling menjaga, saling mensupport, dan saling berkomunikasi lah, karena memang nggak ada perbedaan antara kita gitu. Manusia lah ya. Sama-sama manusia. Ya. Sebenarnya sih secara umum ngerti lah ya untuk kata umum ya, kecuali nggak ngajak debat aja sih. Ya aneh juga kan debatnya yang jalan ngajak debat gitu. Oke. Inklusivitas. Inklusivitas ya, lebih digalakkan lagi lah. Ya. Kalau Mas Adi nih harapannya nih dari Harapan saya untuk teman-teman tuli bisa ngobrol lebih baik, bisa kumpul, jangan berpecah-pecah atau bubar, harus berkumpul agar pacitan menjadi lebih baik. Optimis, tetap semangat. Kalau teman-teman jangan minder, tetap berjuang, bekerja keras demi masa depan lebih baik. Amin. Amin. Oke, berarti ini ya teman-teman tuli dan teman-teman berkebutuhan khusus lain tuh saling mendukung lah ya, jadi satu komunitas yang kuat gitu, jadi bisa ya Bisa intinya memajukan Pacitan gitu ya. Pacitan supaya lebih inklusif. Oke, betul kan, butuh kan. Kalau yang normal kan bingung juga ini keinginannya apa nih. Nah kalau misalnya dari teman-teman tuli atau berkebutuhan khusus punya komunitas kan enak, pengennya kan seperti ini, jadi bisa diakomodir gitu ya. Oke nih, monggo Pak Bupati dan para Bapak Ibu Dewan bisa menginklusifkan ya, berarti lebih inklusif lagi Kota Pacitan. Kayak ini sebagai salah satu contohnya nih buat jalan tuh, apa namanya itu Mbak? Sing jalan tuh apa? Kayak buat tunanetra itu kan ada kayak sign khususnya itu kan. Iya, Apa yang namanya kuning di itu jalan? ya. Yang kuning. Yang kuning. Nah, itu tuh banyak banget yang kepotong sama tutup trotoar apa selokan niku. Nah, misalnya wong papunten orang buta mau lewat kira bingung loh, kok mandek jalan entek apa piye. Itu tolong ya diperhatikan kalau bangun jalan itu, teman-teman tuli diperhatikan ya.
trotoar di sini juga nggak ada. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami bertiga, dari Mas Adi, Mbak Diana, dan saya selaku host. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita dukung Pacitan yang lebih inklusif, Mbak ya. Inklusif ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.